Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Sari dengan NIM 17023612010057 dari kelas keuangan A. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari analisis informasi keuangan. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang analisis aktivitas pendanaan dengan subjudul yang pertama, kewajiban, yang kedua, sewa guna usaha, yang ketiga, imbalan pasca pensiun, yang keempat, kontingensi dan komitmen, yang kelima, pendanaan di luar neraca, yang keenam atau yang terakhir, ekuitas pemegang saham. Baik, saya akan menjelaskan sub yang pertama, yaitu kewajiban. Kewajiban sendiri yaitu adalah klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kewajiban lancar, yang kedua kewajiban tak lancar, yang ketiga analisis kewajiban. Yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Yang kedua, kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus 1 operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi obligasi, utang, dan wesel bayar. Yang ketiga, analisis kewajiban. Berikut beberapa fitur yang penting dalam analisis kewajiban. Yang pertama, ketentuan utang. Yang kedua, pembatasan pemakaian sumber daya. Yang ketiga, kemampuan dan fleksibilitas. Yang keempat, kewajiban untuk modal kerja. Yang kelima atau yang terakhir, larangan atas pembayaran-pembayaran seperti dividen. Dan sub yang ketiga yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau lessor dan penyewa atau lessee. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Lessee mengidentifikasi dan mencatat sewa sebagai kapital lease jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria tersebut. Yang pertama yaitu terdapat transfer pemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Dan yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih estimasi umur ekonomis aset. Dan yang terakhir, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimumnya lainnya sebesar 90%. Analisis sewa. Bagian ini melihat dampak operating lease dan capital lease terhadap analisis laporan keuangan. Sub yang keempat yaitu imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun terdapat 2, yaitu yang pertama, imbalan pensiun atau pensiun benefit. Yang kedua, imbalan pasca pensiun lainnya atau post-retirement employees benefit. Imbalan pensiun yang pertama yaitu merupakan di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua, imbalan pasca pensiun lainnya merupakan di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain atau non-moneter pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Sub yang kelima yaitu kontingensi dan komitmen. Kontingensi sendiri merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya
tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Sedangkan komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Yang kelima, pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Contohnya pendanaan di luar neraca yaitu SPI, Special Purpose Entities, menjadi mekanisme pendanaan yang sah selama 2 dekade. Konsep SPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPI dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Yang kedua, SPC meningkatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit. Dan yang ketiga, arus kas dari aset digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian dari investor ekuitas. Dan yang terakhir, ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Saham modal sendiri memiliki 3 kriteria tersebut. Yang pertama yaitu saham modal, yang kedua saham biasa, dan yang ketiga laba ditahan. Yang saham modal yaitu merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa. Yang kedua saham biasa merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan atau akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Itulah hasil dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.